warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para ulama, habaib, ustadz, tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami banggakan para pejabat pemerintah dan seluruh jajarannya. Dan yang kami sayangi seluruh wali-wali santri, baik putra maupun putri, dan semua hadirin yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dari tadi saya di belakang, kalau bahasa Jawa ketar-ketir, karena hujannya datang dan pergi. Dari pagi sudah agak mendung, agak gerimis, sempat berhenti lagi, deras lagi. Pokoknya gak berhenti berdoa, ya Allah sukseskan acara ini. Ini pertama kali datang ke Kendari, belum tahu kapan akan datang lagi. Masa nggak sempurna acaranya, terutama suaranya atau kenyamanannya terganggu oleh hujan. Alhamdulillah pas mau mulai ceramahnya, kita mau mulai berjumpa, Allah redakan lagi hujannya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan memperingati dan mengenang peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini setiap tahun kita buat, ya. Setiap tahun bahkan berkali-kali kita dengar. Nggak harus satu ceramah. Di sini ada Isra Mi'raj, di sana ada lagi. Tapi biasanya yang kita selalu dengar dalam ceramah-ceramah adalah proses Isra Mi'rajnya itu sendiri, ya. Bagaimana Nabi berangkat dari Makkah, naik buruk ke Masjidil Aqsa Palestina, ketemu apa aja di jalan. Kemudian dari Palestina naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat, kemudian pulang kembali. Ini adalah cerita peristiwa Isra Mi'rajnya itu sendiri. Alhamdulillah ini kita udah sering dengar, ya. Insya Allah sebagian sudah hafal apa saja yang ketemu di sini. Tapi yang jarang kita bahas dalam peringatan Isra Mi'raj justru adalah penyebab ada peristiwa ini. Apakah tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya ke langit? Apakah nggak ada story di balik semua itu? Apakah tidak ada penyebabnya? Ya. Justru yang besar adalah penyebab terjadinya Isra Mi'raj. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Isra Mi'raj ini adalah hadiah. Isra Mi'raj ini hadiah dari Allah penghibur. Karena di tahun terjadinya Isra Mi'raj ada 3 ujian besar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi kita selalu langsung ke bagian akhir, langsung ke hadiahnya. Ujiannya kita lupa, kita lewat. Ya gak apa-apa juga, dalam hadiah itu juga banyak pelajaran. Tapi alangkah lebih sempurna kalau kita tahu juga ujiannya apa sih. Kok sampai hadiahnya begitu besar,
bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Justru ketika kita tahu hadiahnya besar, pasti ujiannya juga gak kalah besar. Nah, sekarang saya ingin membahas dengan bapak-bapak ibu semua di sini apa ujiannya yang gara-gara ujian itu Nabi dapat hadiah yang sangat besar, yaitu namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ujian pertama ini terjadi di tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi beliau udah diangkat jadi nabi, dakwah 10 tahun di Mekah. Ya. Sedikit yang masuk Islam. Tapi masih tidak terasa berat karena ada dua sosok yang selalu mendukung, melindungi, mensupport Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sosok di dalam rumah, satu sosok di luar rumah. Ujiannya adalah di tahun ke-10 itu dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya wafat. Jadi dua pelindung Nabi paling utama dalam melaksanakan dakwah di Mekah di tahun yang sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang sangat besar. Yang pertama, bagus untuk ibu-ibu lebih fokus dengarnya, karena sosok yang pertama adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang tepat di hati Rasulullah SAW, tidak pernah tergantikan sampai kapanpun, selama-lamanya. Seorang wanita yang ketika dia masih hidup, Rasulullah SAW tidak pernah berpoligami. Hanya satu, the one and only, yaitu Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istri tercinta, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, berapapun istri beliau setelah Siti Khadijah. Bahkan diterangkan dalam hadis Tirmidzi, Siti Aisyah, ya, yang setelah tidak ada Khadijah dikatakan paling dicintai Nabi, itu cemburu dengan Siti Khadijah. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu ketika Siti Aisyah berkata, Siti Aisyah ditanya oleh orang-orang, siapa istri Nabi yang paling kamu cemburui? Maka Siti Aisyah menjawab, Khadijah. Orang-orang kaget, Khadijah kan udah wafat. Jauh sebelum kamu dinikahi Nabi, Khadijah udah wafat di Mekah. Kok bisa kamu cemburu sama orang yang udah gak ada? Dikira jawabannya adalah istri-istri Nabi yang masih ada, Maryam Al-Qibtiyah, ya, Maimunah dan lain sebagainya. Ternyata nama yang disebut adalah Khadijah. Maka orang-orang kaget, kok bisa orang udah meninggal bikin kamu cemburu? Maka Siti Aisyah menjawab, bagaimana aku gak cemburu? Setiap aku berduaan dengan Nabi, kata Siti Aisyah, suami istri gua aja bermesraan, berduaan, duduk, ya, selalu Rasulullah SAW itu cerita tentang Khadijah. Bayangin gimana perasaanku lagi berduaan sama Nabi, Nabi mengenang Khadijah. Wahai Aisyah, Khadijah tuh dulu gini. Aku selalu cemburu. Kemudian yang kedua, setiap bulan Rasulullah SAW nyembelih kambing sama kayak yang akhirnya.
Ya, nyembelih kambing ini untuk anak. Ya, Rasulullah SAW tiap bulan nyembelih kambing, pahalanya dikirimkan untuk Khadijah, dagingnya dikirimkan untuk keluarganya Khadijah setiap bulan. Maka saya katakan di awal tadi, Khadijah satu-satunya orang yang punya tempat khusus di hati Rasulullah SAW. Sampai udah gak ada pun, beliau masih selalu mengenang dan mengirimkan pahala. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi ibu-ibu kalau pengen jadi kayak Khadijah ini harus tahu dulu, kenapa bisa segitu besar kecintaan Nabi SAW kepada Siti Khadijah. Yang pertama, kata beliau, Khadijah adalah orang yang beriman kepadaku ketika semua orang mengingkariku. Jadi Nabi baru dapat wahyu, ya, di Gua Hira. Ketika beliau menyendiri beribadah, tiba-tiba datang malaikat Jibril, dipeluk, beliau bilang Iqra. Sampai 3 kali. Akhirnya turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi pulang dalam keadaan campur aduk. Ini gimana aku diangkat menjadi nabi, menghapuskan seluruh agama yang ada sebelumku. Ada yang percaya nggak kira-kira? Menghapus apa yang sudah tertancap dalam